Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Saya, Cecilia Zahara, dengan NIM 22078073, dengan rekan saya yaitu Stefani dan Wulan dari Andra Karata. Di sini saya akan menjelaskan tentang the effect of tourism in the society atau dampak pariwisata di masyarakat. Nah, wisatawan atau turis adalah seorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 8 kilometer dari rumahnya dengan tujuan rekreasi. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Menurut bahasa, pariwisata berasal dari kata Sanskerta yang itu pari atau berkali-kali dan wisata bepergian. Secara harfiah, pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan berkali-kali ke suatu tempat. Menurut KBBI, pariwisata adalah kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan untuk rekreasi, pelancongan, atau tourism. Nah, apa saja sih dampak pariwisata itu secara umum? Nah, secara umum, pariwisata berdampak positif terhadap perekonomian, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat di daerah tujuan wisata, membuka lapangan pekerjaan, dan peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum di daerah tujuan wisata tersebut. Nah, dampak pariwisata di kalangan masyarakat apa aja sih? Nah, di sini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Meskipun pariwisata diminati banyak orang, pariwisata juga memiliki dampak positif dan negatif yang perlu kita ketahui. Sebagaimana biasanya segala sesuatu pasti ada dampak positif dan negatifnya. Begitu juga dengan pariwisata. Pariwisata tentu saja memiliki banyak dampak positif, baik untuk suatu daerah maupun untuk masyarakat di daerah itu sendiri. Nah, apa aja sih dampak positifnya? Nah, di sini dampak positifnya yaitu terbukanya lapangan kerja di sekitar pariwisata. Ini adalah dampak positif bagi masyarakat. Nah, yang pertama itu terbentuknya lapangan kerja di sekitar pariwisata. Misalnya, banyaknya warung-warung di daerah pariwisata itu, misalnya warung makanan, kafe, atau apa gitu kan yang ada di daerah sekitaran pariwisata tersebut atau wisata tersebut. Yang kedua, memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat yang turut serta memberikan pelayanan kepada wisatawan yang memerlukan jasanya. Nah, seperti eh, bisa kita lihat di tempat wisata yang ada di Pantai Air Manis yang ada di Padang. Itu ada yang memberikan jasa sebagai ojek pantai gitu. Jadi situ tuh bisa menambahkan pendapatan bagi masyarakat atau memberikan pelayanan. Bisa juga seperti yang ada di wisata Lubang Japang yang ada di Bukit Tinggi. eh, ada apa namanya, seperti eh, untuk penunjuk arah, penunjuk jalan kita, atau mendampingi perjalanan kita selama melakukan wisata tersebut. Yang ketiga, mendorong pembangunan di daerah berupa perbaikan sarana dan prasarana di lingkungan daerah karena pemerintah mendapat income yang dapat digunakan untuk sarana dan prasarana yang kurang memadai. Di sini juga bisa kita contohkan sebagai eh, menambahnya apa namanya, menambahkan eh, pembangunan yang ada di wisata tersebut. Seperti seperti kita berwisata di Bukit Tinggi, yaitu ada namanya Taman
Panorama Lamo. Di sana, kita bisa menikmati keindahan yaitu Ngarai Siano dan di sekitaran, panorama baru tersebut, banyaknya, masyarakat yang membangun, membangun seperti homestay atau rumah-rumah pohon di sekitaran, pariwisata tersebut. Yang keempat, masyarakat menjadi lebih ingin mempelajari budaya serta adat istiadat agar bisa disajikan pada wisatawan dan dapat menjadikan objek wisata itu menjadi lebih menarik karena atraksi budaya yang disuguhkan lebih, variatif. Nah, di sini contohnya itu seperti kita berwisata ke Bali, di Bali itu sering, mengadakan acara pameran budaya yang seperti tariannya, seperti, adat istiadatnya bagaimana. Nah, di situ kita bisa melihat, vlog-vlog atau bagaimana perjalanan teman-teman atau vlogger yang berwisata ke Bali. Di Bali itu kan banyak itu, orang-orang yang melakukan, eee, wisata ke sana dan, eee, orang sana menunjukkan bagaimana adat istiadatnya di sana dan bagaimana ajang seninya. Yang kelima yaitu masyarakat dapat menguasai bahasa asing agar bisa berkomunikasi dengan wisatawan asing guna menambah pengetahuan dan pengalaman. Nah, ini juga bisa seperti, eee orang masyarakat lokal juga bisa lama-lama akan bisa dan terbiasa dengan bahasa asing karena orang-orang luar negeri atau, bahasa orang-orang yang dengan bahasa yang asing, sering berkunjung ke tempat wisata tersebut dan bisa menyokong masyarakat untuk mengerti dan bisa untuk menguasai bahasa asing dan yang akan bermanfaat untuk, eee wisatawan yang akan datang berikutnya gitu. Nah, dalam dampak positif itu tentu ada dampak negatifnya, bagaimana dampak negatif terhadap masyarakat. Nah, di sini terjadinya tekanan tambahan penduduk akibat pendatang baru dari luar daerah, timbulnya komersialisasi, berkembangnya pola hidup konsumtif, terganggunya lingkungan sekitar pariwisata, semakin terbatasnya lahan pertanian. Nah, demikianlah dampak positif dan negatif pariwisata yang perlu kita ketahui, yang mana dampak positif dan negatif dari pariwisata itu seimbang dan dengan mengetahui dampak positif dan negatif dari pariwisata, kita dapat melihat bagaimana pengelolaan pariwisata di daerah kita dengan harapan kita dapat lebih peka dan dapat mengurangi dampak positif itu sendiri dan lebih banyak menimbulkan dampak positif dari pariwisata. Dengan begitu, pariwisata di setiap daerah akan lebih membaik jika dapat mengurangi dampak negatif tersebut. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya presentasikan eh, dari hasil diskusi kelompok saya. Saya sebagai eh, Saya saya Cecilia Zahara, mohon pamit undur diri, terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.